Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi pada pertemuan kedua, di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi indahnya saling menghormati. Dan sebelum kita belajar, marilah kita awali sama-sama dengan membaca doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua ditambahkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dikaruniai pemahaman. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Adapun materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama, mengenal secara singkat tentang surah Al-Kafirun, dan yang kedua membaca surah Al-Kafirun. Dan setelah mengikuti pelajaran pada kali ini, Bapak dan Ibu guru berharap semoga anak-anakku semua bisa menjelaskan secara singkat tentang surah Al-Kafirun. Yang kedua, bisa membaca surah Al-Kafirun dengan baik dan benar, serta mengetahui hukum tajwid yang terdapat pada surah Al-Kafirun. Anak-anakku yang soleh dan soleha, coba kita perhatikan gambar berikut ini. Umat Islam menuju ke masjid, umat Kristen atau Protestan menuju ke gereja, umat Hindu menuju ke pura, umat Buddha menuju ke wihara, umat Konghucu menuju ke kelenteng. Hal ini menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama di Indonesia, sehingga dibutuhkan sifat saling menghormati agar kesatuan dan persatuan negara Indonesia tetap terjaga dengan baik. Kemudian sekilas tentang surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun adalah surat yang ke-109. Jumlah ayat pada surah Al-Kafirun ada 6 ayat. Surah Al-Kafirun tergolong surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah sesudah surah Al-Ma'un. Dinamai Al-Kafirun yang artinya orang-orang kafir diambil dari perkataan Al-Kafirun yang terdapat pada ayat pertama surat ini. Surah Al-Kafirun mengisyaratkan tentang pupusnya harapan orang-orang kafir Quraisy Mekah pada zaman itu terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika Nabi Muhammad berdakwah, orang-orang kafir Quraisy merasa pupus harapannya. Kemudian mereka menawarkan kepada Nabi Muhammad untuk bergantian beribadah secara agama mereka dan kemudian beribadah secara agama Islam. Jadi satu hari orang Islam mengikuti ibadah mereka dan hari berikutnya orang kafir Quraisy ikut ibadahnya orang-orang Islam. Nabi Muhammad SAW kemudian mendapatkan wahyu yaitu surah Al-Kafirun. Beliau ditegaskan oleh Allah supaya tidak mengikuti ibadah mereka. Kemudian Nabi Muhammad SAW tidak mau mengikuti tata cara beribadah orang-orang kafir Quraisy. Mereka dipersilahkan beribadah menurut ajaran agama mereka sendiri. Kemudian cara membaca surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun adalah merupakan bagian dari Al-Quran, di mana Al-Quran berisi firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Dan tentu tata cara memulai membaca Al-Quran dengan diawali dengan membaca isti'azah atau ta'awuz dan basmalah.
Dan untuk lebih jelasnya, mari kita simak bacaan surah Al-Kafirun yang dibawakan oleh Ibu Iza. Baiklah anak-anak, untuk sebab selanjutnya kita akan belajar cara membaca surah Al-Kafirun. Kita mulai dari ta'awud terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Nah, anak-anak, untuk penjelasan mengenai hukum tajwid Quran Surah Al-Kafirun, mari kita simak video berikut ini. Nah, setelah kita mendengarkan bacaan surah Al-Kafirun, kini saatnya kita mempelajari beberapa hukum tajwid yang ada pada surah Al-Kafirun. Nah, di sini Pak Guru menandai beberapa huruf dengan warna tertentu. Ada warna ungu, ada warna hijau, dan ada warna merah, serta ada warna biru. Untuk yang warna ungu, ini mengandung hukum tajwid mad jaiz munfasil. Karena ada mad asli atau mad tabi'i yang bertemu dengan huruf hamzah di lain kata. Cara membacanya ialah dibaca panjang selama 2 sampai 5 harokat. Ya. La, ya. Kemudian huruf-huruf yang berwarna hijau ini mengandung hukum tajwid ikhfa, dan cara membacanya ialah samar. Antum. Jadi huruf nunnya mati ketika mengucapkan an, di situ ada samar huruf ta. Antum, ya. Antum. Kemudian huruf yang berwarna merah ini mengandung hukum tajwid qalqalah, dan cara membacanya ialah memantul. Bud, bud. Dan yang terakhir, huruf yang berwarna biru ini mengandung hukum tajwid hunnah, ya. Hukum tajwid hunnah, dan cara membacanya ialah mendengung. Abidum. Dan untuk mengukur keberhasilan adik-adik dalam mengikuti pembelajaran kali ini, silakan adik-adik kirimkan video kalian sedang membaca surah Al-Kafirun ke guru agama masing-masing. Untuk kelas 6A kirim ke Pak Mahfud, ke saya. Kelas 6B kirim ke Ibu Ina. Kelas 6C ke Ibu Lala. Dan kelas 6D kirim ke Ibu Iza. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Semoga kita selalu terjaga dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dengan memujimu aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Engkau. Aku memohon pengampunanmu dan bertaubat kepadamu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.